Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah, kumpulan Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullah, halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatus sadisatu fi qunutis subhi. Ini masalah yang keenam pada membahas kunut subuh. Ini juga masalah khilafiyah. Antara yang membolehkannya, menganggapnya sunnah, dan antara yang tidak menganggapnya sunnah. Coba kita pelajari. Uruya an Anas bin Malik radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa tarakahu. Telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, berkunut ianya Nabi selama sebulan. Yad'u alaihim, yang berdoa ianya Nabi kepada mereka. Artinya ini ada Nabi pernah mengirim utusan ke satu daerah sahabat Nabi untuk berdakwah, kemudian sahabat Nabi itu dibunuh. Makanya Nabi mendoakan kehancuran kepada orang-orang yang telah mengkhianati, membunuh sahabat Nabi selama sebulan. Summa tarakahu, kemudian meninggalkan ianya Nabi akannya kunut. Jadi ini kunut secara umum ini dalam 5 sholat. Bukan hanya sholat subuh, ini semua sholat Nabi membaca kunut selama sebulan. Namanya kunut nazilah kalau dalam kajian fiqh. Wa amma fi subhi falam yadzal yaknutu hatta farakat dunya. Adapun dalam sholat subuh secara khusus, falam yazal, maka senantiasa ianya Nabi yaknutu, membaca kunut ianya Nabi, hatta farakat dunya, hingga meninggalkan ianya Nabi akan dunia. Ya, ini menurut sahabat Anas, Nabi membaca kunut selama sebulan penuh dalam semua sholat. Adapun dalam sholat subuh, Nabi membaca kunut hingga Nabi meninggal. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ahmad, wal Bazzar, dan oleh Al-Bazzar juga, dan oleh Imam Hakim, Al-Baihaqi, dan oleh Daruqutni. Atas dasar inilah nanti mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sholat subuh itu sunnah baca kunutnya. Waruya anhu aidan, dan diriwayatkan daripadanya sahabat Anas pula, qala, berkata ianya sahabat Anas, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi. Senantiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut ianya Nabi dalam salat subuh, hatta mata, hingga meninggal ianya Nabi. Ini hadis dari sahabat Anas juga. Sampai Nabi meninggal, Nabi selalu membaca kunut dalam salat subuh. Waruwiya anhu aidan, dan diriwayatkan daripadanya sahabat Anas pula, qala, berkata ianya sahabat Anas, kanata Rasulullah, berkunutlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, dan oleh Abu Bakar, wa Umar, dan oleh sahabat Umar, wa Utsman, dan oleh sahabat Utsman, wa ahsibuhu qala Rabi', dan aku mengira akannya Anas. Ini mungkin kalau saya memahami ini ucapan perawi sebelumnya, ucapan perawi yang mengambil dari sahabat Anas. Wa ahsibuhu, dan aku mengira akannya sahabat Anas, berkata ianya beliau akan yang keempat. Maksudnya apa ini? Maksudnya juga wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Artinya kunutlah oleh Rasul, oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Sayyidina Ali. Apa begitu maksudnya? Atau Rabi' ini justru nama perawi. Hatta farakathum, hingga farakat. Ini lagi satu lagi. Ya, saya cari-cari dapatnya hatta farakahum, hingga meninggalkan ya Nabi akan mereka semuanya. Rawahu Daruqutni, meriwayatkan akan ini hadis oleh Daruqutni dan oleh Imam Baihaqi. Ini tolong teman-teman, kalau ada yang memahami ini boleh ini tinggalkan komentar, ini penting banget. Saya ini merasa ini tidak paham yang ini. Lanjut. Ya, yang nggak paham kita tinggalkan. Ruya an Barra,
Ruwiya anil Barra ibn Adzib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu fi salati subhi wal maghribi rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari sahabat Barra bin Adzib bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ya Nabi itu yaknutu membaca kunut ya Nabi dalam salat subuh dan dalam salat maghrib. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi. Kalau dari sahabat Anas di atas tadi, Nabi kunut dalam 5 salat sebulan penuh. Kemudian Nabi meninggalkannya. Adapun dalam sholat subuh, Nabi senantiasa baca kunut hingga Nabi meninggal. Kalau hadis dari sahabat Barra ini, Nabi baca kunut dalam sholat subuh dan sholat maghrib. Sudah ada 2 macam. Wa qala al-Mubarakfuri fi Tuhfatil Ahwazi. Berkatalah oleh Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Apa kata beliau? Waqtalafan nasu fil kunuti fi sholati subhi. Ikhtilaflah oleh manusia, berbeda pendapatlah oleh manusia dalam kunut dalam sholat subuh. Jadi masalah kunut sholat subuh ini memang terjadi ikhtilaf, kata Al-Mubarakfuri. Fazahaba aksarun nasi minas sahabah wat tabi'in faman ba'dahum min ulama'il amsari ala isbatil kunuti fiha. Fazahaba aksarun nas, maka berpendapatlah oleh kebanyakan manusia dari sahabat, dari tabi'in, faman ba'dahum, dan orang-orang sesudahnya tabi'in, tabi'un tabi'in. Siapa orang sesudah mereka tabi'in? Min ulama'il amsar, dari ulama-ulama Mesir, ala isbatil kunut, kepada menetapkan adanya kunut fiha dalamnya sholat subuh. Ini kata Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Nah, kata beliau, ikhtilaf manusia dalam masalah kunut subuh. Maka kebanyakan manusia, kebanyakan para sahabat, tabi'in, orang-orang sesudah tabi'in, ulama-ulama Mesir, berpendapat bahwa kunut dalam salat subuh itu ada. Siapa di antara mereka ulama yang menyatakan ada kunut dalam salat subuh? Minhum Abu Ishaq, sebahagian dari mereka itu Abu Ishaq, wa Abu Bakr bin Muhammad, dan Abu Bakar bin Muhammad, wal Hakim bin Utaibah, dan Hakim bin Utaibah, wa Hammad, dan Hammad, wa Malik bin Anas, dan Malik bin Anas, wa Ahlul Hijaz, dan penduduk Hijaz, wal Auza'i, dan Imam Auza'i, wa aksaru ahli Syam, dan kebanyakan penduduk Syam, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i. Nah, ini yang menyatakan adanya kunut subuh. Wa anis Tsauri riwayatani, dan sabit dari As-Tsauri, Sufyan Tsauri itu ada 2 riwayat. Beliau menyatakan ada yang 2 riwayat dari Sufyan Tsauri, ada yang menyatakan ada kunut di subuh, ada 1 riwayat lagi menyatakan enggak ada kunutnya. Wa ghairuha ulai khalqun kasir, dan selain mereka yang disebutkan di atas itu makhluk. Wa ghairuha ulai, dan selain mereka khalqun kasirun, makhluk yang banyak. Maksudnya banyak lagi ulama-ulama yang berpendapat adanya kunut subuh. Itu yang pertama. Kemudian ada juga ternyata ulama yang menyatakan enggak ada kunut subuh. Wa khalafahum fi dzalika nafarun min ahli ilmi, dan mukhalafah akan mereka di atas Imam Syafi'i, sahabat Syafi'i, Tsauri, Anas bin Malik, Ahlul Hijaz, Auza'i, dan semuanya. Dan menyalahi akan mereka dalam demikian masalah ada tidaknya kunut subuh, nafarun, oleh 1 golongan, min ahli ilmi, dari orang-orang yang berilmu. Wa mana'u min syari'atil kunuti fi subhi, dan mencegah oleh mereka dari disyariatkan kunut dalam salat subuh. Nah, ini sebahagian ahlul ilmi menyatakan enggak ada kunut subuh. Wa za'ima nafarun minhum annahu kana masyru'an summa nusikha, dan menyatakan, za'ima menyatakan oleh 1 golongan dari mereka ahlul ilmi juga, annahu, bahwa sungguhnya kunut subuh itu kana masyru'an, ada, yaitu disyariatkan, summa nusikha, kemudian dinasah. Jadi di antara ahlul ilmi ini juga menyatakan tadinya memang kunut subuh disyariatkan, kemudian dinasah. Nah, dihapus. Waqala Syaukani fin Naili, berkatalah oleh Imam Syaukani dalam kitab An-Nail. Maksud kitab An-Nail ini Nailul Autar, kitab Imam Syaukani.
Apa kata beliau? Wahtajja bihadzal hadisi man isbatul kunut. Man asbatal kunut. Ini mudah-mudahan yang benar ini asbata, karena ini buat silat man. Waqala Syaukani, berkatalah Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, wahtajja bihadzal hadis man asbatal kunuta fil subhi. Dan berhujjah dengan ini hadis dari sahabat Azif tadi, di mana beliau menyatakan Nabi kunut di subuh dan maghrib, dari Al-Barra bin Azif. Wahtajja bihadzal hadis, dan berhujjah dengan ini hadis oleh man asbatal kunuta, oleh man yang menetapkan ianya siman akan kunut dalam subuh. Nah, kata Imam Syaukani, orang yang menyatakan ada kunut subuh, dalilnya ya dalil dari hadis sahabat Barra bin Azif tadi, menyatakan Nabi kunut subuh dan maghrib, dan juga hadis sahabat Anas tadi di atas, Nabi senantiasa kunut hingga Nabi meninggal. Nah, Imam Syaukani nggak tahu apa termasuk ulama yang mendukung ada kunut atau tidak. Ini kita lihat. Wayujabu, dan dijawabkan. Kelihatan beliau juga menyatakan nggak ada kunut. Wayujabu, dan dijawabkan bi annahu la nidza'a fi wuqu'il kunuti minhu sallallahu alaihi wasallam. Dijawabkan akan dianya hadis dengan bahwa sungguhnya hal wasya'an itu la nidza'a, tidak ada perdebatan pada terjadinya kunut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjawab hadis ini, di mana orang yang menyatakan ada kunut berpegang dengan hadis sahabat Barra dan sahabat Anas, dijawab begini, tidak ada debat. Memang Nabi pernah berkunut. Semua mengakui Nabi pernah berkunut. Masalahnya, innaman nidha'u fi istimrari masyru'iyyatihi intaha. Hanya saja bermula perdebatan, bermula khilaf itu sabit pada tetap di syariatnya kunut. Intaha, selesailah ucapan Imam Syaukani. Jadi yang jadi perdebatan pada para ulama, apakah sampai sekarang, sampai selamanya kunut disyariatkan di subuh, atau bagaimana? Kalau masalah Nabi pernah kunut, memang semuanya setuju. Wa qala Nawawi, ini kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, kesimpulan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wa qala Nawawi fil Majmu', berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, al-kunutu fi subhi ba'da raf'ir ra'si min ruku'ir raka'ati tsaniyah sunnatun 'indana bila khilafin. Ini bermula kunut dalam subuh sesudah mengangkat kepala dari ruku' rakaat yang kedua, di posisi i'tidal rakaat yang kedua. Bermula kunut pada solat subuh sesudah mengangkat kepala dari rukuk rakaat kedua, itu sunnatun indana, sunnah di sisi kami. Di sisi kami mazhab Syafi'i bila khilafin, tanpa khilaf. Nah inilah. Jadi mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sepakat, nggak ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i semua ulama menyatakan sunnah kunut subuh. Wa amma ghairu subhi minal maktubati fahal yaknutu fihi salah satu aqwalin. Adapun bermula selain subuh, daripada segala maktubah, daripada segala salat fardu, fahal, apakah kunut ianya seseorang dalamnya salatnya maktubah selain subuh? Fihi salah satu aqwalin, dalamnya masalah kunut pada salat maktubah selain salat subuh itu ada 3 aqwal, 3 pendapat. As-sahihul masyhurul ladzi qata'a bihil jumhuru in nazalat bil muslimina nadilatun ka khaufin aw qahtin aw waba'in aw jaradin aw nahwi dzalik qanatu fi jami'iha wa illa fala. As-sahihul masyhur, bermula pendapat yang sahih lagi masyhur dari 3 pendapat tersebut. Itu as-sahihul masyhurul ladzi, bermula pendapat yang sahih lagi yang masyhur. Pendapat alladzi qata'a bih, yang telah mengkata dengannya pendapat oleh jumhur ulama, in nazalat bil muslimin, jika menimpa orang muslimin oleh satu musibah nazilah, ka khaufin seperti ketakutan misalkan, au qahtin kekeringan, au wabain atau wabak virus seperti sekarang virus corona, au jaradin atau datang belalang, ada serangan terhadap pertanian, au nahwi zalik atau lain-lain segala macam musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin, qanatu, niscaya baca kunutlah mereka fi jami'iha
dalam semuanya salat maktubah. Wa illa fala, jika tidak turun satu bencana musibah maka tidak kunut. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dalam mazhab Syafi'i menurut Imam Nawawi, kunut subuh nggak ada khilafnya. Adapun kunut pada selain salat subuh itu ada syaratnya. Bila karena satu nazilah, satu musibah yang menimpa, nah itu dianjur untuk membaca kunut dalam setiap salat. Bila tidak maka tidak. Kunut berarti dalam subuh saja. Itu kesimpulannya. Nah, jadi artinya masalah kunut enggak kunut itu ya terserah kepada semuanya masing-masing. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i maka berkunutlah. Karena itu sunat abad. Bahkan kalau kita tinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Cuma lafaz kunut yang harus kita gunakan yang mana? Wa amma alfadul kunuti faqad rawal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala. Adapun bermula lafaz kunut, alfadul kunuti. Adapun bermula lafaz kunut, nisya maka sungguh telah meriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Hasan bin Ali, allamani Rasulullah, telah mengajarkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna, akan beberapa kalimat yang aku baca akannya kalimat fil witir, dalam salat witir. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i juga sunat membaca kunut di salat witir Ramadan. Nah, separuh terakhir Ramadan 15. Apa bunyi kalimat yang diajarkan oleh Rasul kepada Hasan bin Ali, kepada cucu Nabi? Allahumma hdini, ini biasa sering kita dengar. Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita wa tawallani fiman tawallaita wa barik li fima a'taita wa qini syarra ma qadait. Enggak ada birahmatika di sini. Wa qini syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'idzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan menghasankan ya Imam Tirmidzi akan ini hadis. Nah, inilah kunut yang kita baca yang sudah maklum, lafaz kunut. Jadi barangkali ini nggak perlu diartikan. Allahumma hdini, ya Allah beri petunjuk olehmu akan aku, fi man hadait, pada orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa afini fi man afait, sehatkan olehmu akan aku ya Allah pada orang-orang yang telah engkau beri sehat. Maksudnya seperti orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait, tawallaitani, uruslah olehmu ya Allah akan aku dalam golongan orang-orang yang telah engkau urus. Tawallaita, urus, dijaga. Wa barik li fima a'taita, beri berkah olehmu bagiku ya Allah pada apa-apa yang engkau telah berikan, pada rezeki yang telah engkau berikan. Wa qini syarra ma qadaita, jaga olehmu akan aku ya Allah akan keburukan apapun yang engkau takdirkan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya engkau itu engkau mentakdirkan, wa la yuqda 'alaika, dan tidak ditakdirkan orang kepadamu. Wa innahu la yadhillu man walaita, dan sesungguhnya tidak akan hina ia, tidak akan hinalah, la yadhillu man, tidak akan hinalah orang-orang walaita, tidak akan hinalah man walaita, orang-orang yang telah engkau wilayahkan. Wala ya'idzu man adaita, dan tidak akan mulialah oleh orang-orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana, maha suci engkau Tuhan kami. Tabarakta rabbana, maha suci engkau ya Tuhan kami. Wa ta'alaita, maha tinggi engkau. Rawahu Abu Dawud. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qanata fi sholati subhi faqala, dan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu, bahwa sungguhnya Sayyidina Umar qanata, berkunut ianya beliau dalam salat subuh. Faqala, maka berkata ianya beliau. Kalau kunut Sayyidina Umar beda lagi bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah sesungguhnya kami itu nasta'inuka, kami minta tolong kepadamu ya Allah. Wa nastahdika, dan kami minta petunjuk kepadamu. Wa nastaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu. Wa nu'minu bika, kami beriman kepadamu ya Allah. Wa natawakkalu alaika, kami berserah diri kepadamu ya Allah. Wa nusni alaikal, dan kami puji kepadamu ya Allah. Al khairu kulluhu nashkuruka, bermula kebaikan, seluruhnya kebaikan itu kami berterima kasih kepada engkau ya Allah atasnya kebaikan. Wala nakfuruka, dan tidak kami kafiri, tidak kami kufur kepadamu ya Allah. Wa nakhla'u wa natruku may yafjuruka, dan kami tinggalkan, nakhla'u kami cabut, natruku kami tinggalkan may yafjuruka,
orang-orang yang berbuat dosa ia kepadamu ya Allah. Allahumma iyyaka na'budu, Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah cuma engkau yang kami sembah, walaka nusalli, bagimu kami salat, wa nasjud, dan bagimu kami sujud, wa ilaika nas'a wa nahfad, dan kepadamu ya Allah kami berusaha untuk kembali. Nas'a wa nahfad maksudnya kami kembali, kami berusaha menuju kepadamu ya Allah, mencari ridhamu. Narju rahmataka, kami harapkan akan rahmatmu ya Allah. Wa nakhsha azabak, dan kami takuti akan siksamu. Inna azabakal jaddu bil kafirina mulhaqun, sesungguhnya siksamu ya Allah itu al jaddu benar-benar, sungguh-sungguh dengan orang kafir, mulhaqun akan terhubung. Inna azabakal jaddu, inna azabakal jaddu, sungguhnya siksamu ya Allah itu sungguh-sungguh akan terhubung dengan orang kafir. Inna azabakal jaddu bil kafirina mulhaqun, sesungguhnya siksamu, azabmu ya Allah itu al jaddu benar-benar pasti, bil kafirin terhadap orang kafir itu mulhaqun yang terhubung. Allahumma azibil kuffara ahlal kitabil ladzi yasudduna an sabilik, ya Allah siksa olehmu akan orang kafir. Orang kafir yang mana? Ahlal kitabil ladzi, ahli kitab alladzi yasuddun, yang menghalangi orang mereka, ansabilika, dari jalanmu ya Allah. Rawahu Abdur Razzaq, meriwayatkan akan ini ucapan Sayyidina Umar oleh Abdur Razzaq fi musannafih, dalam kitab musannaf beliau, wal Baihaqi, dan meriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Sya'bil Iman, dalam kitab Sya'bil Iman, cabang-cabang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruk wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka al khairu kulluhu nashkuruk wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfad, narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabakal jaddu bil kafirina mulhaq. Allahumma azzibil kuffara ahlal kitabil ladzina yasudduna an sabilik. Rawahu Abdur Razzaq. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.